Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair wa kaifa halukum fi hadza masa? Arjukum fi sihah wa afiyah. Baik, sebelum kita mulai belajar bahasa Arab, alangkah baiknya kita memahami apa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Agar apa? Agar memotivasi kita untuk lebih semangat lagi belajar bahasa Arab. Baik, sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah seharusnya kita bisa berbahasa Arab. Bagaimana kita dapat memahami kandungan Al-Quran jika bahasa Arab saja kita tidak bisa? Bagaimana kita memahami hadis Nabi jika bahasa Arab saja kita tidak memahaminya? Sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW merupakan pedoman dan petunjuk untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku." Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Dan Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Maka dari itu, mari kita luruskan niat belajar bahasa Arab bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus di rapot, akan tetapi kita niatkan sebagai upaya kita belajar memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mana tujuan akhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan niat kita karena Allah Ta'ala, Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami materi bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yakni mengenal ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi, untuk belajar bahasa Arab itu kita harus menguasai beberapa ilmu ya. Yakni ada 5 ilmu bahasa Arab. Yang pertama, ilmu shorof, yang kedua ilmu nahwu, yang ketiga ilmu balaghah, yang keempat ilmu ma'ani, yang kelima ilmu arud. Ilmu shorof adalah ilmu tentang perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu tentang cara menyusun kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Dan ilmu balaghah adalah ilmu tentang keindahan bahasa Arab. Dan ilmu ma'ani adalah ilmu tentang memahami teks sesuai konteks. Dan yang terakhir ilmu arud, ilmu tentang syair bahasa Arab. Akan tetapi kita sebagai pemula belajar bahasa Arab, tidak 5 ilmu itu yang harus kita kuasai dahulu. Dua ilmu dulu yang kita kuasai, yang kita pelajari dulu maksudnya, yakni ilmu shorof dan ilmu nahwu. 2 itu dulu. Baik, itu sekilas tentang pengenalan ilmu bahasa Arab secara umum ya, secara garis besar. Untuk kedepannya jangan Ustazah harap kalian tidak berpikir, wah susah ini materinya, sudah dari namanya aja sudah pusing. Jangan seperti itu ya, jangan berpikiran susah terlebih dahulu. Kalau kalian sudah awal-awal sudah susah, maka akan susah seterusnya. Kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa belajar bahasa Arab ini gampang ternyata. Kita harus menanamkan di pikiran kita seperti itu ya. Jangan kita tanamkan di pikiran kita, susah, maka nanti akan susah seterusnya. Kalian pernah mendengar pepatah Arab, manjada wajada.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Begitu juga dengan belajar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh belajar, maka dia akan paham dengan apa yang dipelajari. Meskipun nanti pada akhirnya tidak paham atau sedikit aja yang paham, yang penting kalian sudah bersungguh-sungguh. Masalah hasil mah di belakang aja. Nanti yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Karena yang memberi pemahaman kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan berusaha dengan semaksimal mungkin, Allah kasihan dengan kita. Jadi kita diberi pemahaman. Dengan catatan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah apa salah satunya? Sholat wajib 5 waktu, itu nggak boleh tertinggal. Jadi harus dilaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menjauhi segala maksiat. Semoga dengan rahmat Allah kita dimudahkan belajar kita. Amin, amin. Baik sampai sini saja materi mengenal ilmu bahasa Arab kita. Untuk kedepannya semoga semuanya semangat lagi belajarnya dan semuanya aktif belajar ya. Untuk tugas hari ini silahkan dicek Google Classroom-nya. Ana akhiri, syukran ala ihtimamikum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.